Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Yang sama-sama saya hormati dalam hal ini Shahibul Bait, terutama keluarga besar dari guru kita, orang tua kita almarhum Bapak Haji Saimun Sobri. Yang sama-sama saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Mu'awanah Bapak Amir Andi Sutisna. Yang saya hormati sesepuh orang tua kita Bapak Haji Muhammad Hatta, Bapak Haji Syarifuddin, dan seluruh jajaran RT ataupun RW terutama di kampung kita, dan tak lupa kepada seluruh jamaah Muawanah yang tak bisa saya jelaskan namanya satu persatu tanpa harus mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semuanya. Kita pasti sering mendengar orang mengatakan kata-kata sunnah. Betul apa betul? Betul. Kita pasti sering mendengar orang semoga kita mampu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kita pasti mendengar orang mengatakan marilah kita ikuti sunnah-sunnah Nabi. Tapi di lain sisi kita juga mendengar banyak saudara kita yang mengajak kita untuk mari kita sholat sunnah, mari kita puasa sunnah Arafah, mari kita puasa sunnah Tarwiyah. Apakah yang dimaksud sunnah itu sendiri? Apakah yang dimaksud sunnah itu sendiri, Pak? Apakah sama antara yang dimaksud orang mengatakan sholat sunnah ba'diyah, qobliyah dengan mengikuti sunnah Nabi? Dari katanya sama sunnah, tapi maknanya beda. Kalau orang mengajak sholat sunnah ba'diyah, qobliyah, mengajak puasa sunnah Kamis, Senin Kamis, ataupun puasa sunnah Tarwiyah, Arafah, itu yang dimaksud ialah sunnah dalam hal fiqhiyah. Artinya apa sunnah dalam hal fiqhiyah? Artinya yaitu apa-apa yang apabila kita kerjakan mendapat pahala, kalaupun tak kita kerjakan tidak mendapat dosa. Itu artinya sunnah, berarti boleh ditinggalkan, ya. Itu namanya sunnah. Artinya dalam bahasa lain itu bonus. Tapi kalau yang dimaksud orang mengatakan semoga kita mampu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, mari kita mengikuti sunnah Nabi, yang dimaksud ialah sunnah dalam hal hadis. Terus apa definisi arti dari sunnah dalam hal hadis? Yaitu segala sesuatu yang dikerjakan Nabi, baik itu melalui ucapan beliau ataupun tindakan beliau ataupun ketetapan izinnya beliau, itu yang dimaksud sunnah. Dari pengertian ini kita mampu membedakan mana yang termasuk sunnah, mana yang termasuk bid'ah, biar tidak salah paham dan salah arti. Jadi sunnah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama sunnah qauliyah, apa saja yang pernah diucapkan Nabi, itu namanya sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah, ucapan Nabi yang kita tiru, itu sunnah qauliyah. Contohnya seperti apa? Contohnya Nabi pernah mengatakan bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang Lain. lain. Terus kalau kita membantu orang yang susah, kita memberikan sedekah kita bagi yang membutuhkan, kita meringankan beban tetangga kita, itu kita sama juga dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad berupa sunnah qauliyah. Nabi juga pernah mengatakan bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajari Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Maka ketika kaum muslimin berbondong-bondong, baik dari anak-anak kecil, dewasa, bahkan orang tua, datang mengaji Al-Quran, belajar Al-Quran, itu termasuk orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwasanya thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin maupun muslimat. Oleh karena itu, ketika kita di tengah-tengah hujan yang sangat deras ini masih istiqomah menghadiri majelis-majelis yang di dalamnya terdapat ilmu, majelis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, baik itu majelis al-mu'awanah ataupun majelis at-taubah ataupun darul falah, intinya seluruh majelis-majelis ilmu kita istiqomah datang ke sana, kita belajar ilmu, maka kita juga termasuk umatnya Nabi yang mengikuti sunnahnya. Itu yang dimaksud oleh Nabi bahwasanya peganglah sunnahku. Dan kita di sini insya Allah saya yakin semuanya merupakan umatnya Nabi yang mengikuti sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Terus yang kedua ada sunnah fi'liyah. Apa yang dimaksud sunnah fi'liyah? Pak Nasir, apa yang dimaksud sunnah fi'liyah? Yaitu segala perbuatan Nabi yang tidak pernah dilakukan oleh kita sebagai umat. Sunnah fi'liyahnya Nabi. Nabi itu pernah di dalam perjalanan beliau itu mengerjakan sholat Nabi di atas kendaraan, dan sholatnya Nabi ini tidak menghadap kiblat. Kira-kira sama enggak yang mengerjakan Nabi? Sholatnya tidak menghadap kiblat ketika di atas kendaraan. Sah apa tidak ini? Sah Nabi. Betul. Sholatnya Nabi sah. Karena apa? Ternyata itu membentuk suatu hukum fikih yang menjadikan hukum bagi kita bahwasanya kalau kita di atas kendaraan dan tidak memungkinkan untuk mengerjakan sholat, ya kita sholat di atas kendaraan itu. Contohnya seperti apa? Kalau kita naik KRL ataupun MRT ataupun kereta ataupun busway dan tak sempat mengerjakan sholat, bahkan tak mampu mengerjakan sholat, misalkan karena macet ataupun karena terlalu kencang jalannya, kita berangkat sore maghrib tidak kesampaian sholat, masih di atas busway sampai waktu isya, kira-kira kita tetap sholat atau enggak? Kita tetap sholat di atas busway. Sholatnya gimana? Apakah kita berdiri? Enggak harus berdiri. Kalau kita duduk, ya sholat sambil duduk. Bagaimana tandanya ruku? Kita menundukkan kepala, itu tandanya ruku. Kalau pas sujud, menundukkan lagi ke paling bawah lagi, menggunakan isyarat. Sama juga kalau kita sakit di atas kasur, kita tetap sholat tapi menggunakan isyarat. Isyarat itu pakai tangan bisa, kalau nggak bisa pakai tangan pakai mata. Kalau nggak bisa pakai mata kita disolati, karena sudah tak ada nyawanya. Nah,
Terus bagaimana niat kita ketika sholat di atas kendaraan ataupun di atas busway, di atas bus, di atas mobil, di atas itu kendaraan? Niat sholat kita niat lihurmatil wakti. Niat apa Pak? Lihurmatil wakti. Jadi kita tetap sholat maghrib, tapi ketika sudah sampai rumah kita ulangi sholat kita. Niatnya bagaimana? Apakah sah tanpa wudhu? Sah kalau kita sedang posisi di atas kendaraan. Niatnya usolli fardul maghribi lihurmatil wakti lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Saya niat sholat untuk menghormati waktu sholat karena Allah Ta'ala. Usolli fardul maghribi lihurmatil wakti lillahi ta'ala. Saya niat sholat untuk menghormati waktu karena Allah Ta'ala. Meskipun tanpa wudhu, di atas bus, di atas mobil, di atas kendaraan, sholat kita tetap sah. Tapi dengan syarat, kata Nabi, kalau sudah sampai rumah, sholatnya diulangi kembali. Itu betapa mudahnya kita dalam beragama. Jadi jangan dibuat susah, dibuat ini haram, ini bid'ah, ini nggak boleh. Islam itu memiliki hukum banyak. Ada hukum sunnah, ada hukum makruh, ada hukum halal, ada hukum mubah. Itu dalam Islam. Jadi jangan mengharamkan yang tidak ada diharamkan oleh Al-Quran ataupun hadis ataupun fikih. Itu enaknya beragama di dalam Islam, kita tetap diberikan banyak kemudahan. Kalau kita terjebak di atas kendaraan, waktu maghrib sudah mulai habis, sholat saja, tapi niatnya diganti untuk menghormati waktu. Setelah sampai baru niat. Itu sunnah fiqhiyah yang dilakukan Nabi. Yang ketiga ada sunnah takririyah, yaitu segala ketetapan Nabi yang tidak pernah dikerjakan, tapi Nabi memberikan izin. Nah, ini yang disalahpahami oleh saudara-saudara muslim kita, bahwa segala sesuatu yang tak pernah dilakukan Nabi, inilah amil kita, amil entis-entisnya. Padahal kategori sunnah ini banyak. Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sama sunnah takririyah, ketetapan Nabi. Meskipun tak pernah dikerjakan Nabi, Nabi memberikan izin, itu hukumnya sah dan hukumnya kita mendapatkan pahala. Contohnya apa? Contohnya kita memperingati haul orang tua kita, seperti yang diperingati oleh Sahibul Bait dalam malam hari ini. Itu Nabi tak pernah mengerjakan di suatu ketika. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada di Uhudin fi kulli haulin. Nabi itu dulu pernah setiap tahunnya menziarahi orang-orang sahabat-sahabat yang telah wafat pada saat perang Uhud. Setahun sekali. Ini menjadi dasar hukum bahwasanya peringatan haul ini hukumnya sunnah dan Nabi mengerjakannya. Itu. Terus yang kedua, contohnya kita tawasul kepada orang-orang soleh. Ketika kita tahlil, yang kita baca tawasul kepada seluruh ahli kubur, kita bacakan doa. Ketika kita acara-acara selamatan walimahan, itu pun mengikut sertakan orang tua kita, bin siapa, dibacakan doa sesuai dengan sabda Nabi, iqra'u ala mautakum yasin. Bacakanlah seluruh keluarga kalian, ataupun saudara-saudara, ataupun tetangga-tetangga, ataupun jemaah-jemaah masjid yang telah wafat, bacalah yasin. Ini menandakan bahwa ini perbuatan yang diberikan legitimasi, diberi izin oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan contoh selanjutnya, sesuatu yang tak pernah ada di zaman Nabi, tapi hukumnya sah, hukumnya sunnah,
dan mendapatkan pahala di antaranya saat tiba bulan Ramadan kita mengerjakan sholat apa? Malam hari itu sholat Tarawih. tarawih berjamaah. Apakah Nabi pernah mengerjakan ini, Pak? Tidak. Tak pernah. Nabi itu tak pernah mengerjakan sholat tarawih berjamaah. Nabi selalu sendirian. Baru di masa Sayyidina Umar berijtihad mengerjakan sholat tarawih berjamaah. Ketahuan sama Nabi, tapi Nabi mendiamkan apa yang dilakukan Sayyidina Umar. Nabi diam itu menandakan bahwa hukumnya boleh. Karena Nabi tak pernah diam ketika melihat kemungkaran dan yang dilakukan Sayyidina Umar ini hal baik, maka Nabi membolehkan, memberikan izin kepada Sayyidina Umar. Dan itu tak pernah dilakukan Nabi, tapi dilakukan Sayyidina Umar. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di. Kata Nabi, kalau kalian mengikuti sahabat-sahabatku, itu sama juga dengan mengikuti sunnahku. Kalau kita ikut sunnahnya Sayyidina Umar, berarti kita mengikuti Nabi. Kalau kita mengikuti Sayyidina Abu Bakar, sama juga kita mengikuti Nabi. Banyak sesuatu yang tak pernah dikerjakan Nabi sekarang menjadi sunnah. Contohnya azan 2 kali saat khutbah Jumat. Pada zaman Nabi hanya 1 kali. Loh, berarti ini menganggar sunnah Nabi? Enggak. Karena di saat ada Nabi, Nabi mendiamkan orang yang azan 2 kali. Ketika Nabi diam, berarti menandakan hal itu boleh dilakukan dan sunnah, mendapat pahala bagi yang mengerjakan. Azan 2 kali, tawasul kepada orang-orang soleh, kepada para wali, itu semua tak ada pada zaman Nabi, tapi hukumnya sunnah takririyah yang mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Tawasul, dulu itu ada kisah orang itu terjebak dalam gua. Pintu gua ini terbuka, kemudian terjebak karena ada batu besar yang longsor. Batu besar itu menutupi pintu gua, sehingga 3 orang ini di dalam gua tak bisa keluar. Itu kira-kira menakutkan atau enggak itu? Kita di dalam gua, pintu gua tertutup oleh batu besar karena longsor. Kalau enggak itu meninggal kalau kita di dalamnya itu. Tapi 3 orang itu, kemudian yang 1 itu berdoa, tawasul. Tawasul itu berdoa melalui wasilah seseorang, wasilah amal baiknya ini. Yang 1 berwasilah, ya Allah, tadi saya telah melakukan amal baik berupa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, dengan berkahnya saya berbuat baik kepada orang tua, mohon bukakanlah pintu, geserlah batu besar ini. Kemudian seketika itu Allah mengabulkan, batunya bergeser dikit dari pintu gua, tapi masih saja belum bisa keluar. Kemudian yang 2 orang temannya tadi berdoa juga. Yang 1 sudah melakukan amal baik, yaitu tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Yang teman yang kedua ini berdoa gini, ya Allah, saya hari ini sudah meninggalkan maksiat dan hari ini sudah mengerjakan amal-amal baik. Melalui wasilah amal baikku ini, mohon bukalah, geserlah pintu atau batu besar ini. Kemudian seketika tergeser. Dan yang terakhir ini, beliau sudah melakukan amal baik berupa membantu bersedekah dengan pegawai karyawan-karyawannya. Yang ketiga ini, dia berdoa, ya Allah, saya sudah bersedekah dengan memberikan sedikit bantuan kepada karyawan pegawai-pegawaiku. Oleh karena itu, melalui wasilah amalan baikku ini, geserlah 1 batu besar ini agar saya bisa keluar. Akhirnya batunya bergeser, kemudian 3 orang itu bisa keluar dari gua. Itu kita memberikan pelajaran bahwa boleh berwasilah dengan amalan-amalan baik kita. Terutama kita kalau dalam kondisi genting, dalam kondisi yang saat itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah.
Kadang-kala kita pasti sering merasa beruntung, iya atau enggak, Pak? Betul. Kalau seandainya saya nggak gini di jalan nanti bisa kecelakaan parah, misalkan gitu, tapi selamat. Itu karena salah satu amalan baik kita, salah satunya. Oleh karenanya tawasul di sini hukumnya sunnah fi'liyah dan takririyah yang diberikan pahala besar oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau mengajukan proposal ke wali kota tanpa ada kenalan orang dalam, kira-kira bisa nggak itu? Angel. Kalau kita mau mengajukan proposal ke bupati, Pak Gubernur tanpa melalui stafnya, kira-kira ditolak atau diterima itu, Pak? Angel. Kita ke Pak Anies, saya punya proposal ini. Pasti kamu siapa? Betul betul. Kowe sapa? Itu sama dengan kita ketika menginginkan sesuatu berdoa maka wasilah dengan orang soleh, wasilah dengan para wali-wali. Para wali yang ada di Betawi ini kita wasilahkan karena beliau itu luar biasa. Kita punya Habib Ali Al-Habsyi Bulutan, kita punya Habib Husain Al-Aidrus luar Batang, kita punya guru-guru yang luar biasa. Dan ini peringatan haul ini sama juga kita berwasilah dengan guru pengajian kita, yaitu beliau Bapak Haji Almarhum Sayyidul Sobri, yang insya Allah beliau termasuk min ahli jannah, amin, surganya Allah. Dan sekarang beliau sudah menikmati nikmatnya surganya Allah, raudhah min riyadil jinan, amin. karena pahala beliau terus mengalir. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama tentang pengertian sunnah, dan kita semua termasuk kalangan yang istiqomah dalam mengaji, istiqomah dalam menghadiri majelis ilmu. Amin, amin, Apapun amin, ya majelisnya, Allah. dengan hanya majelis ilmu awana ataupun darul salat atau majelis yang lain. Semoga Allah terus melestarikan majelis ilmu dan Allah memberikan keberkahannya seperti halnya Allah menurunkan hujan pada malam hari ini. Amin. Dengan keberkahan dan rahmat-rahmatnya, terutama rahmat yang melimpah ruah kepada keluarga besar Bapak Haji Almarhum Sayyidul Sobri, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.